Citigroup akan memangkas sekitar 1.000 pekerja pada pekan ini. Langkah ini merupakan bagian dari rencana restrukturisasi jangka panjang untuk menekan jumlah karyawan hingga akhir 2026. Citigroup akan memangkas sekitar 1.000 pekerja pada pekan ini. Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters, Citigroup akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 1.000 pekerja pekan ini. Langkah ini merupakan bagian dari rencana yang telah diumumkan 2 tahun lalu. PHK ini dilakukan untuk mengurangi total jumlah karyawan sebanyak 20.000 orang pada akhir 2026, sehingga 31 Januari 2024 bank berbasis di New York ini memiliki sekitar 229.000 karyawan tetap. Citigroup tidak mengungkapkan jumlah PHK secara resmi, namun terdapat pernyataan perusahaan menyebut akan terus mengurangi jumlah karyawan pada tahun 2026 sesuai kebutuhan bisnis. CEO Citigroup John Fraser yang menjabat sejak 2021 terus melakukan perombakan perusahaan. Strategi ini mencakup upaya meningkatkan pendapatan, merampingkan operasi, serta memperbaiki tata kelola data dan manajemen risiko. Restrukturisasi juga memicu perubahan di unit kekayaan dan teknologi serta pergeseran posisi eksekutif. Citigroup dijadwalkan melaporkan hasil keuangan kuartal keempat pada hari Rabu 14 Januari 2026 dengan Bloomberg menjadi media pertama yang melaporkan rencana PHK ini. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, perang harga di industri otomotif China semakin memanas. Ya, pekan lalu BMW mengumumkan pemotongan harga untuk 31 model yang dipasarkan di China sebagai strategi menghadapi persaingan ketat di pasar terbesar dunia tersebut. BMW pekan lalu mengumumkan pemotongan harga untuk 31 model yang dipasarkan di China. Langkah ini diambil seiring meningkatnya persaingan di tengah perang harga industri otomotif di negara tersebut. Pemotongan harga paling besar secara nominal terjadi pada BMW i7 M70L. Varian listrik performa tinggi dengan seri 7 ini dipangkas hingga menjadi 301.000 yuan atau sekitar 736 juta rupiah mulai pekan lalu. Dilansir dari Carscope, penurunan persentase terbesar justru dialami BMW iX1 eDrive 25L. Harga SUV kompak varian jarak sumbu roda panjang ini dipangkas hingga 24% menjadi 228.000 yuan atau sekitar 550 juta rupiah. BMW menyebut penyesuaian ini sebagai bagian dari manajemen harga reguler. Namun momentum diskon datang saat penjualan mobil di China turun 2 bulan berturut-turut hingga November menurut data Asosiasi Mobil Penumpang China. Menurut Bloomberg, otoritas China mulai menerapkan langkah untuk meredam perang harga berlebihan, diantaranya melarang penjualan di bawah biaya produksi dan membatasi insentif dealer, di tengah kekhawatiran dampak deflasi, gangguan rantai pasok, serta tekanan terhadap upah tenaga kerja. Berbagai sumber, IDX Channel. Kementerian Keuangan makin gencar menerbitkan surat utang tenor pendek pada tahun ini. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan pasar uang, pendalaman pasar obligasi, dan membangun manajemen kas yang lebih efisien. Kementerian Keuangan bakal makin gencar menerbitkan surat utang tenor pendek pada 2026. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenku Suminto mengungkapkan, surat utang tenor pendek atau di bawah 1 tahun disebut dengan Surat Pemendaharaan Negara alias SPN. Suminto menjelaskan, penerbitan SPN yang makin gencar itu dilakukan dalam rangka pengembangan pasar uang, pendalaman pasar obligasi, dan membangun manajemen kas yang lebih efisien. Ya, sehingga ke depan, dalam hal ini tahun 2026, kami akan meningkatkan penerbitan SPN, SPNS dengan tenor di bawah 1 tahun, termasuk kami sudah mulai melengkapi tenornya sejak kuartal 4 2025. Suminto menjelaskan, sejak akhir tahun 2025, Kementerian Keuangan bahkan telah melengkapi tenor SPN yang diterbitkan mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan.
Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Alphabet mengumumkan kesepakatan jangka panjang dengan Apple terkait penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Ya, model AI Gemini milik Google akan menjadi fondasi generasi terbaru Apple Intelligence. Alphabet mengumumkan kesepakatan jangka panjang dengan Apple terkait penggunaan teknologi kecerdasan buatan, di mana Alphabet menyatakan pada Senin 12 Januari 2026 kemarin telah menandatangani kesepakatan bertahun-tahun dengan Apple. Dalam kerjasama ini, model Gemini akan mendukung pengembangan fitur Apple Intelligence di perangkat iPhone. Kesepakatan tersebut mencakup integrasi teknologi AI Google ke dalam ekosistem Apple di masa mendatang. Google menyebut teknologi Gemini akan menjadi fondasi bagi Apple Foundation Models, fitur yang akan didukung mencakup pembaruan Siri dan layanan Apple Intelligence yang dijadwalkan meluncur tahun ini. Menurut Google, Apple memilih Gemini setelah melalui proses evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan teknologi AI. Meski menggunakan teknologi Gemini, Apple menegaskan pemrosesan AI tetap berjalan di perangkat mereka. Sistem private cloud komputer akan digunakan untuk menjaga keamanan dan privasi data pengguna. Adapun Apple menekankan bahwa standar privasi tetap menjadi prioritas utama dalam implementasi Apple Intelligence. Berbagai sumber, IDX Channel. Masih bersama kami, pemirsa, pengiriman ponsel pintar global mencatatkan pertumbuhan sepanjang tahun 2025. Ya, kinerja positif ini didorong meningkatnya pemerintahan dan pemulihan ekonomi di negara-negara berkembang. Pengiriman ponsel pintar global mencatatkan pertumbuhan sepanjang tahun 2025. Lembaga riset Counterpoint Research menyebutkan pengiriman smartphone global tumbuh 2% secara year on year sepanjang 2025. Laporan terbaru Counterpoint ini dirilis pada Senin 12 Januari. Apple memimpin pasar smartphone global dengan pangsa sebesar 20%. Pencapaian ini ditopang permintaan kuat di pasar negara berkembang dan pasar berukuran menengah, serta penjualan solid iPhone 17. Samsung menempati peringkat kedua dengan pangsa 19% meski pertumbuhan pengiriman tergolong moderat. Sementara Xiaomi berada di posisi ketiga dengan pangsa 13%, didorong permintaan stabil di berbagai pasar emerging. Counterpoint mencatat sejumlah produsen sempat memajukan jadwal pengiriman pada awal 2025 untuk mengantisipasi tarif. Namun dampak strategi tersebut berangsur mereda sehingga volume pengiriman paruh kedua tahun ini relatif tidak terpengaruh. Kedepan Counterpoint memperkirakan pasar smartphone global akan menghadapi tekanan pada 2026, potensi kelangkaan chip dan kenaikan biaya komponen di tengah prioritas produsen semikonduktor ke pusat data berbasis AI diperkirakan membayangi kinerja industri. Berbagai sumber, IDX Channel.